saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara beserta jajarannya, rekan-rekan saya, Kepala SMP Kabupaten Tapanuli Utara, dan rekan-rekan saya, para guru dan tenaga kependidikan Kabupaten Tapanuli Utara. Izinkan saya untuk memaparkan mengenai sekolah kami, yaitu SMP Negeri 1 Pahai Julu yang terletak di Desa Lumban Garaga, Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara. Visi SMP Negeri 1 Pahai Julu adalah penjabaran dari visi Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu maju, berbudaya, berkelanjutan. Di mana visi SMP Negeri 1 Pahai Julu dikenal dengan takar sayang, yaitu bertakwa, berkarakter, sehat, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, adapun misi dari SMP Negeri 1 Pahai Julu adalah mewujudkan generasi bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan generasi bangsa yang berkarakter, mewujudkan generasi bangsa yang sehat, mewujudkan generasi bangsa yang berprestasi, yaitu unggul dan berdaya saing, serta mewujudkan generasi bangsa yang cinta, peduli, dan berbudaya lingkungan. Berikut ini adalah paparan tentang SMP Negeri 1 Pahai Julu. Yang pertama, standar pelayanan sekolah yang mencakup pengelolaan pendidikan. Jumlah peserta didik SMP Negeri 1 Pahai Julu adalah sebanyak 287 orang, yang terdiri dari 137 orang laki-laki dan 150 orang perempuan. Sedangkan jumlah keseluruhan guru adalah 17 orang dan 3 orang tenaga kependidikan. Pengelolaan administrasi di SMP Negeri 1 Pahai Julu kami lakukan semaksimal mungkin, yang mencakup pelayanan surat keterangan, legalisir ijazah, perpindahan siswa atau mutasi, dan pelayanan informasi publik. Sedangkan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Pahai Julu kami lakukan dengan beberapa tahapan, yaitu tahapan perencanaan dan penganggaran, tahapan pelaksanaan, tahapan pelaporan, tahapan penatausahaan, tahapan pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan dana BOS ini kami lakukan secara transparan dan akuntabel oleh pihak sekolah bersama komite sekolah. Sarana yang dimiliki SMP Negeri 1 Pahai Julu antara lain adalah peralatan kelas, media dan alat pembelajaran, fasilitas teknologi, peralatan praktikum, dan peralatan olahraga. Sedangkan prasarana yang dimiliki antara lain gedung sekolah atau ruang kelas, ruang administrasi dan khusus, fasilitas penunjang, fasilitas umum, dan aksesibilitas. Selanjutnya mengenai implementasi digitalisasi sekolah dan pembelajaran. SMP Negeri 1 Pahai Julu menggunakan papan interaktif, perangkat gawai, dan internet dalam kegiatan belajar mengajar.
Tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, menyenangkan, dan berpusat kepada siswa. Selain itu, sekolah membuat aplikasi digital yaitu WA Group orang tua atau kelas untuk memantau perkembangan nilai siswa, informasi dan kehadiran siswa secara langsung dari rumah. Berikutnya, pengembangan sekolah. Pengembangan sekolah adalah suatu proses terencana untuk meningkatkan potensi, kualitas, dan kapasitas sekolah agar mampu mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Hal ini mencakup pengembangan fasilitas dan sarana, inovasi kurikulum, selanjutnya manajemen dan tata kelola, kemudian pengembangan karakter kesiswaan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia. Adapun program unggulan SMP Negeri 1 Pahai Julu yang pertama adalah pengembangan keimanan dan ketakwaan seluruh warga satuan pendidikan dengan cara melakukan ibadah singkat setiap hari pada waktu apel pagi dan Jumat berakhlak sekali seminggu. Kemudian, guru pendidikan agama Kristen memeriksa buku ibadah setiap minggu dalam mata pelajaran pendidikan agama. Selanjutnya, mengarahkan siswa yang beragama Kristen untuk mengikuti organisasi gereja seperti remaja, PNB, PP, dan juga Naposo Bulung atau organisasi gereja lainnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah pengembangan kedisiplinan warga satuan pendidikan, seperti kehadiran di sekolah tepat waktu dan pelaksanaan apel pagi, kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib sekolah, pembiasaan budaya santun, rukun sesama warga satuan pendidikan dan luar satuan pendidikan, dan etika berkomunikasi. Kami menerapkan slogan jam kantor yang artinya jangan mengucapkan kata kotor serta membuat daftar kata yang tidak pantas dan disepakati bersama. Kemudian pembinaan dan pemberian sanksi kepada warga satuan pendidikan yang melanggar aturan satuan pendidikan. Dan yang terakhir, pemanfaatan dan pembinaan OSIS dan pramuka. Yang ketiga, pengembangan budaya kebersihan lingkungan sekolah dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Sai Tapayas dan Tabir dengan cara memungut sampah dan membuang sampah pada tempatnya, yaitu slogan Lipus dan operasi semut di mana siswa wajib memungut minimal 3 sampah setiap hari masuk gerbang sekolah, sebelum masuk ke dalam ruangan kelas dan setelah jam istirahat. Dalam hal ini, setiap kelas mempunyai duta Lipus sebagai koordinir kelas yang membantu duta Sai Tapayas. Kemudian menanam bunga 1 orang siswa 1 pot dan bertanggung jawab memelihara bunga tersebut. Ini satu lagi. Kemudian memilah sampah organik dan anorganik dengan menyediakan tempat sampah plastik dan juga menyediakan takkan. Kemudian memberikan reward kepada siswa-siswi yang peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar, yang bertanggung jawab dan yang melakukan program Sai Tapayas dan Tabir di sekolah kita dengan memberikan hadiah alat-alat kebersihan sekolah atau kelas. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia dan prestasi kelulusan dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yakni Tapamajuma melalui memperdalam berhitung atau maretong melalui kegiatan numerasi setiap hari Rabu dan diteruskan
dalam setiap proses pembelajaran di kelas. Perkalian berulang suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Kemudian memperdalam literasi, yaitu manjaha, martorsa, dan storytelling melalui kegiatan literasi setiap hari Rabu dan diteruskan dalam setiap proses pembelajaran. The Gods and the Golden Age adalah satu kekuatan yang dimiliki manusia. Dengan berpikir, kemudian kami juga mengikuti kegiatan-kegiatan lomba akademik seperti olimpiade, baik di tingkat kabupaten maupun antar kabupaten yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau lembaga lainnya seperti POSI dan POS. Di samping peningkatan akademik, kami juga mendukung siswa di dalam meningkatkan non-akademik yang bisa mengembangkan bakat atau talenta yang mereka miliki. Selanjutnya, memberikan reward kepada siswa yang berprestasi setiap akhir semester atau pada penerimaan rapor. Yang kelima, pengembangan terhadap penanaman kecintaan akan budaya daerah, yaitu budaya Batak, melalui kegiatan budaya Batak yang pelaksanaannya pada hari Kamis yang disebut dengan Batak Day, di mana pada kegiatan ini siswa-siswi menampilkan tortor, marupama atau upasa, dan martorsa, yaitu untuk mendukung program Tapal Maju. Kemudian pada Batak Day ini seluruh warga satuan pendidikan wajib memakai pakaian yang bermotif ulos, sortali untuk perempuan, dan sortopi untuk laki-laki. Dan selama Batak Day kita wajib menggunakan bahasa Batak. Juk padu-padu rumah gorga, jadi meita nak nabi su jalan apa tumar roha. Yang keenam, pengembangan kurikulum satuan pendidikan melalui penyusunan modul atau RPP sesuai kurikulum yang berlaku. Yang terakhir, pengembangan proses pembelajaran dan sistem penilaian. Selanjutnya, mengenai prestasi peserta didik, guru, dan sekolah. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini, SMP Negeri 1 Pahai Julu pernah mendapat prestasi dalam bidang akademik, yaitu dalam Olimpiade Sains yang diselenggarakan oleh Unimed dan POSI pada tahun 2025, di mana siswa SMP Negeri 1 Pahai Julu pada saat itu mendapatkan 3 medali, yaitu 1 medali perak dan 2 medali perunggu. Sementara prestasi di bidang non-akademik, siswa SMP Negeri 1 Pahai Julu pernah mendapat juara 1 lomba lari 10 km. Untuk prestasi guru, sampai saat ini belum ada yang menonjol. Tetapi salah satu guru di SMP Negeri 1 Pahai Julu pada waktu yang lewat telah berhasil atau lolos sebagai guru penggerak. Kami sebagai pimpinan unit SMP Negeri 1 Pahai Julu terus memotivasi para peserta didik dan juga para guru untuk terus berusaha dan berlatih di dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. SMP Negeri 1 Pahai Julu juga memiliki kelas unggulan sejak tahun 2025-2026. Kedua, evaluasi dan capaian kinerja sekolah. Evaluasi dan capaian kinerja sekolah kami ambil dari laporan raport pendidikan SMP Negeri 1 Pahai Julu tahun 2025. Adapun permasalahan dan solusi yang telah dilakukan selama ini di sekolah kita, yaitu 1. Kesiapan kompetensi guru yang mencakup kesenjangan literasi digital, di mana beberapa guru senior kesulitan beradaptasi dengan perangkat lunak baru atau platform manajemen pendidikan.
Solusi yang telah dilakukan adalah menciptakan kerjasama dan saling membantu antara guru senior yang gaptek dengan guru junior yang melek teknologi. Kemudian beban administrasi. Guru menganggap pelatihan teknologi menambah beban kerja di luar kewajiban mengajar harian. Solusi yang telah dilakukan untuk itu adalah menerapkan coaching teman sejawat dengan memasangkan guru yang merasa terbebani dengan rekan sejawat yang lebih melek teknologi. Kemudian infrastruktur dan akses internet. Jaringan tidak stabil, di mana akses internet yang lambat atau sering terputus. Kemudian keterbatasan perangkat, di mana jumlah papan interaktif di sekolah kami tidak sebanding dengan total siswa. Solusi yang telah kami lakukan adalah membuat jadwal pemakaian papan interaktif secara bergantian supaya setiap kelas mendapat kesempatan. Kemudian anggaran dan keberlanjutan pengadaan. Biaya awal yang tinggi di mana pembelian perangkat keras, lisensi aplikasi, dan pemasangan jaringan membutuhkan dana besar. Solusi yang telah dilakukan adalah meminjam laptop atau Chromebook dalam kegiatan TKA dan OSN, serta mengisi paket router pada waktu yang lewat. Kemudian yang keempat, distraksi digital. Siswa mulai teralihkan oleh media sosial atau game online saat menggunakan gawai atau HP di kelas tanpa pengawasan ketat. Solusi yang dilakukan terhadap masalah tersebut adalah membuat aturan penggunaan gawai yang tegas di kelas dan menerapkan teknik belajar fokus. Yang ketiga, rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut berpatokan kepada indikator-indikator yang menjadi prioritas perbaikan layanan pada perencanaan berbasis data pada raport pendidikan SMP Negeri 1 Pahai Julu, serta peningkatan dukungan terhadap program Kabupaten Tapanuli Utara untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan dengan inovasi Saya Tapayas dan Tapamajuma. Dengan cara yang pertama, semakin meningkatkan kemampuan literasi melalui melakukan pembiasaan membaca 15 menit sebelum jam pembelajaran, kemudian meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyesuaikan materi teks dan asesmen, kemudian memaksimalkan teks lintas mata pelajaran, dan meningkatkan pelatihan guru dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar atau rumah pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan numerasi dengan cara melaksanakan pembelajaran kontekstual berbasis masalah, meliputi pemecahan masalah sehari-hari. Kemudian membuat permainan edukatif dan teka-teki dalam pembelajaran. Kemudian membuat latihan rutin berbasis penalaran. Yang ketiga, mempertahankan dan semakin meningkatkan karakter dengan cara mengintegrasikan nilai karakter dalam pembelajaran intrakurikuler. Kemudian menyisipkan nilai moral dalam RPP dan modul ajar dengan secara jelas memuat 8 pilar dimensi lulusan. Selanjutnya, membudayakan pemberian apresiasi atau pujian kepada siswa yang menunjukkan sikap terpuji dan menghargai. Selanjutnya, melakukan penguatan budaya sekolah dengan menciptakan ekosistem sekolah yang bersih, indah, dan rapi. Selanjutnya, mengoptimalkan kegiatan rutin dan ekstrakurikuler. Kemudian, melakukan penguatan budaya sekolah dengan melakukan kampanye anti perundungan. Kemudian, menyusun RKAS yang memastikan anggaran berpihak pada peningkatan mutu dan mendukung karakter. Yang ketiga, memperbaiki pengalaman pelatihan PTK seperti pelatihan bersama menyusun modul ajar kurikulum merdeka, pengimbasan hasil pelatihan PTK dari guru yang sudah diklat, kemudian memanfaatkan fitur rumah pendidikan secara rutin untuk meningkatkan kompetensi PTK. Kepala sekolah atau kami sendiri melakukan pemantauan melalui supervisi pembelajaran secara berkala. Yang keempat,
meningkatkan refleksi atau perbaikan pembelajaran oleh guru dengan cara meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian menyusun ulang aturan kelas bersama di awal semester. Selanjutnya menerapkan pembelajaran dengan pendekatan PBL dan melakukan evaluasi yang berkelanjutan. Kami juga akan memperbaiki iklim kesetaraan gender dengan meninjau kembali aturan sekolah agar tidak membatasi hak-hak siswa tertentu. Selanjutnya kami akan meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim dengan cara memasukkan materi krisis iklim dan mitigasi pada mata pelajaran IPA dan IPS. Kemudian memperbaiki proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah dengan meningkatkan manajemen pendidikan satuan pendidikan. Yang terakhir, mendukung 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Demikianlah paparan tentang SMP Negeri 1 Pahai Julu. Kami, keluarga besar SMP Negeri 1 Pahai Julu, mendukung penuh program pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam memajukan pendidikan, yaitu inovasi, Sai Tapayas, Tabir, dan Tapamajuna. Terima kasih. Horas, horas, horas.